Wahyu minul ya tanpa dinulis sisa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ini dalam serangkaian acara ngobrol santai, berbicara seputar sufi, berbicara tentang metodologi beragama, dan berbicara tentang ilmu kodim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sihir tanpa waton oleh Mbah Gus Dur. Sebagaimana di latar belakang kita ini ada foto Mbah Gus Dur. Seputar tadi kita dengar lagu dari Sihir Tanpa Waton yang menjelaskan tentang Al-Quran secara kodim ya. Dari penjelasan kodim itu sesuatu yang kekal, mutlak, dan lebih dekatnya itu bahwa sama dengan sesuatu yang lesa kami siliseun. Dalam lagu Sihir Tanpa Waton ini, Gus Dur mengembangkan lagu ini tentang Al-Quran Kodim, bahwa Al-Quran Kodim itu iso dibaca tanpa tinulis. Gitu ya. Dalam konteks ini saya ingat dengan surah Al-Waqiah ayat 77 sampai dengan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anin karim. Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dan ayat terakhir itu menjelaskan tentang bahwa tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan ke seluruh alam. Artinya bahwa Al-Quran itu tidak ada yang bisa membacanya kecuali orang-orang yang disucikan. Untuk kali ini bersama dengan Yai Dr. Umar mungkin bisa menjelaskan tentang tema kali ini kita akan angkat tentang metode dari Sihir Tanpa Waton itu tentang Al-Quran Kodim. Mungkin ya dokter bisa menjelaskan tentang apa itu Al-Quran Kodim itu. Ya, yang baik. Yang berhubungan dengan ayat itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore senja agak mendung ini, alhamdulillah kami kembali dalam markas Warkop TM ini. Kebetulan latar belakang foto Gus Dur, Mbak Yai Gus Dur, dan ada adik-adik kita ini mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia. Nah, kita bincang-bincang adik-adik semua terkait tentang ilmu agama. Nah, pada kesempatan ini tadi sudah disebutkan salah satu narasi kalimat ya dalam salah satu syair yang paling fenomenal dengan Gus Dur, Sihir Tanpa Waton. Nah, kalau adik-adik ke Jawa Timur, setiap mau sholat itu pasti dengar ini. Beda dengan di kita di Sulawesi di sini. Kalau mau azan ya ada pembacaan tilawah ya, tahrim namanya. Itu di masjid-masjid ngaji kan kalau mau sholat. Kalau di Jawa Timur itu Sihir Tanpa Waton itu tadi yang didengar itu lagunya. Nah, pada kesempatan ini tadi kita mendengar syairnya disebutkan bahwa Al-Quran Qadim wahyu minulyo. Al-Quran Qadim itu adalah wahyu yang sangat mulia ya. Itu tadi dibaca dalam surah Al-Waqiah 79. Nah, yang menarik lanjut dari syair ini adalah tanpa tinule. Tidak tertulis, artinya tidak ada bacaannya. Nah, jadi bukan Al-Qurannya mushaf yang selama ini kita pelajari dari kecil adik-adik ya. Jadi yang kita pelajari dari kecil itu namanya mushaf Quran.
Tapi Al-Quran yang Qadim yang disebut oleh Pak Yai Gus Dur itu kitab Qadim adalah wahyu atau kitab yang tidak tertulis tapi bisa diwoco, bisa dibaca. Nah, yang mana ini kitabnya? Siap. Nah, alhamdulillah kami dari jamaah, komunitas dan pelaku tarekat Qadim juga pasti karena tarekat Qadim ya pasti kitabnya Qadim. Nah, kenapa disebut kitab Qadim? Ini kitab yang dari dahulu sudah ada sebelum namanya Alam Zahir ini. Jadi kalau mau membaca kitab Qadim, ya isinya Al-Quran kitab Qadim, isinya Injil kitab Qadim, isinya Weda kitab Qadim. Seluruh kitab-kitab mushafnya agama sebenarnya adalah rentetan atau linier secara dimensi ruang waktu yang berbeda, tapi isinya sama. Semua berbicara terkait tentang perjalanan ruhani. Nah, inilah yang disebut dalam surah Al-Isra, Iqra kitabak, bacalah kitab pada dirimu. Karena kitab Qadim itulah yang ada pada dirimu. Karena dalam dirimu itu ada entitas Qadim, entitas yang tidak pernah mati. Yang mana yang tidak pernah mati itu adalah, itulah dimensi Qadim namanya roh. Itu roh tidak pernah mati. Silakan buka di Al-Quran ya. Kata-kata ruh di Al-Quran tidak pernah diciptakan. Tapi bahasa yang sangat sastra itu dalam Al-Quran disebutkan ditiupkan ruh, bukan diciptakan. Karena ini entitas pada manusia yang sifatnya Qadim. Nah, inilah disebut dengan kitab ruh sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita cari adik-adik semua. Jangan berhenti di kitab mushaf, itu baru pengantar. Tapi isinya kitab mushaf sebenarnya itulah kitab Qadim. Nah, apa bedanya dengan kitab mushaf? Kalau kitab mushaf, kita membacanya ya dengan indra, dengan akal, itulah muncul namanya ilmu-ilmu tafsir, ilmu tajwid, ya kan? Nah, itu sejak kecil kita belajar itu belajar kitab mushaf yang tulisan. Tadi disebutkan kitab Qadim yang tidak tertulis, tapi bisa dibaca. Kok bisa dibaca? Karena kita menggunakan instrumen atau perangkat yang sama yang disebut dengan gelombang. Jadi di dalam membaca kitab Qadim itu bukan dengan mata, dengan akal, dengan pikiran, tapi dengan ruh. Ruh itulah yang menjadi entitas yang disebut dengan gelombang. Yang mana itu gelombang? Nah, inilah gelombang itu adalah zat ya, zat padat yang merambat kalau dalam hukum istilah fisika ya. Jadi di balik perambatan media zat itu ada makna di balik itu, inilah yang disebut dengan kitab Qadim ya. Dia membawa makna tidak tersampaikan secara partikel dalam bentuk tulisan, tapi dia tersampaikan dalam bentuk gelombang. Jadi makna atau rasa yang terjadi getaran yang tersampaikan melalui gelombang. Nah, itulah yang disebut dengan ruh atau kitab ruh. Jadi ada alat pembacanya. Kalau kitab mushaf tadi alat pembacanya indera kita kan dengan akal. Tapi kitab Qadim itu pembacaan adalah ruh dan buka Asy-Syura 52 disebutkan ada ruh iman dan ruh kitab. Ini kiasnya sama dengan indra dengan akal ya. Indra sebagai pembaca virtualnya, akal sebagai pembaca kesadarannya. Tapi di alam dimensi Qadim atau dimensi ruh, yang membaca alat bacanya itu disebut dengan ruh kitab. Tapi yang membaca, yang menangkap secara virtual itu adalah ruh iman ya. Jadi ada nur iman, nur kitab, sama dengan panca indera dengan akal itu kesadaran. Jadi dimensinya yang berbeda, tapi formasi atau rumusannya pada dimensi yang berbeda, alat bacanya juga berbeda, tapi hukumnya sama.
Ibarat dalam rumusan matematika, X per X sama dengan Y per Y, atau sama dengan Z per Z. Tergantung di dimensi mana kita berada dan apa alat pembaca gelombangnya, maka berlakulah rumus itu. Kalau dengan akal kita membaca kitab Qadim, tidak mungkin. Nah, inilah yang di akhir zaman yang harusnya umat mencari ini, kitab Qadim ini, karena inilah yang bisa menyelamatkan manusia dari serangan atau dari tipuan iblis yang disebut dengan Dajjal di akhir zaman. Carilah orang yang bisa menunjukkan petunjuk terkait tentang kitab Qadim. Itulah yang disebut sebagai Al-Imam Al-Mahdi, seorang manusia yang bisa menunjukkan. Al-Mahdi adalah orang yang diberi petunjuk dan memberikan petunjuk. Nah, sekarang buka di surah Al-Baqarah 151. Ini lebih gamblang lagi dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah 151 disebutkan bahwa ada entitas yang akan membacakan kitab-kitab ayat-ayat Allah itu. Itulah entitas yang disebut dengan Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana saya menurunkan seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami. Nah, inilah ayat-ayat Qadim sebenarnya. Jadi kalau tidak ada rasul, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk membaca ayat Qadim. Permasalahannya sekarang umat terdogma bahwa rasul sudah mati. Rasul Muhammad sudah mati kan? Bagaimana Dek? Iya. Zahir manusia Rasul Muhammad sudah mati yang disebut dengan nabi. Jadi Nabi Muhammad itu manusia zahirnya. Tapi Rasulullah Muhammad itu adalah entitas roh Muhammad yang tidak pernah mati. Terus siapa di akhir zaman? Ya itulah yang disebut para ulama pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Inilah yang mendapatkan mandat untuk melanjutkan ruhani yang disebut dengan sistem wasilah dalam metodologi agama di Al-Quran surah Al-Maidah 35. Sekian yang bisa saya urai sementara. Mungkin ada bincang-bincang diskusi dari adik-adik, silakan. Ya. Baik, makasih ya Dr. Umar. Demikian tadi pemaparan tentang Al-Quran Qadim itu. Yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran Qadim itu sebuah ibarat wahyu ya, itu turunkan langsung dari Allah. Yang mampu mendapatkan itu, yang mampu membaca itu ya orang-orang yang disucikan dalam konteks kias ya. Betul. Saya menyambung masalah tadi ya, hanya yang bisa membaca itu hanya hamba-hamba yang disucikan. Memang dalam surah Al-Baqarah 151 ini tadi selain adanya entitas Rasulullah yang bisa membacakan ayat Qadim, lanjut ayat itu disebutkan wa yuzakkikum. Iya, ya. Dan entitas Rasul inilah yang membawa Rasulullah ini yang memang mensucikan diri kita sehingga baru bisa membaca ayat-ayat ini atau kitab Qadim ini. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah, ada proses tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa atau disebut dengan ruh. Inilah yang bisa membaca ayat-ayat atau kitab Qadim itu. Sekali lagi, bukan membaca mushaf Quran. Saya pernah ada satu momen ya. Ini seorang ulama ditanya, Pak Kiai, dalam surah Al-Waqiah disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Apa maksudnya Pak Kiai? Ternyata dia terjemahkan, tafsirkan, oh tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak wudhu katanya. Nah, jadi sekali lagi, memang dalam hukum syariat membaca Al-Quran ya harus wudhu dulu.
Ini pengertian secara syariat, pengertian secara awam. Tapi setiap Al-Quran, ayat Al-Quran itu mengandung makna secara dimensional. Mengandung makna yang dalam. Makna mendalamnya adalah, itulah ilmu hakikat. Bahwa tidak ada yang bisa menyentuh, jangankan menyentuh ya, jangankan membaca, menyentuh saya tidak bisa itu Al-Quran. Karena bukan dimensinya, bukan fisik bahwa menyentuh Al-Quran seperti ini. Orang Kristen kalau mau pegang Quran bisa, kalau yang fisik ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekarang para ulama, para kiai, para ustadz menerjemahkan ayat ini, sekali lagi kita tidak sampai di pemahaman syariat. Karena ini sangat menyesatkan umat. Mari kita menggali lebih dalam bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan menggunakan nur ilahi atau entitas ruh Allah itu sendiri. Karena kitab qadim berasal dari Allah, hanya Allah yang bisa memahamkan kita. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 151 tadi, setelah proses tazkiyatun nafas wa yuzakkikum, baru wa yu'allimukum ma la ta'lamun. Allah akan memahamkan kita, membacakan kita. Nah, ini kitab qadim. Bukan tafsir dengan akal, pikiran manusia. Tidak seperti itu. Jadi sekarang zaman berubah. Agama dipelajari dengan akal, pikiran. Tapi standar agama adalah yang turun dari langit itu dipahami melalui nur atau roh, bukan dengan akal. Makanya sekarang agama di akhir zaman dongkrit turun menjadi agama dunia. Perhatikan fenomena agama dunia. Para pembawa agama ini, para penceramah, para ulamanya, apa yang dia cari? Ujung-ujungnya semua dunia. Karena memang agak banyak agama dunia. Tapi lihatlah para rasul yang membawa kitab qadim. Apakah dia mencari dunia? No. Di dunia mereka mengalami tazkiyatun nafas. Para nabi rasul disiksa, dicerca, dimaki, diusir, sampai dibakar kan? Seluruh nabi rasul mengalami proses tazkiyatun nafas. Saksikanlah para ulama hari ini. Adakah mereka yang mengalami tazkiyatun nafs? No. Mereka semua menggunakan agama hanya untuk kepentingan dunia, diri dan kelompoknya. Karena sekarang kita memasuki dunia akhir zaman. Akhir zaman, di mana-mana bencana fitnah dan agama sudah terputus sistem wasilah nur ilahi. Inilah Tuhan menurunkan seorang ajen namanya Rasulullah. Itulah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Sekian. Baik, makasih. Pemaparan Yai Dr. Umar ini sangat jelas. Ya, Al-Quran Qadim, Al-Quran yang bersifat dimensional, yang betul-betul diturunkan oleh Allah khusus kepada hamba-hamba yang bisa membacanya, dan artian bisa disucikan, orang-orang yang disucikan. Dalam proses pensuciannya ini ya melalui dengan proses tazkiyatun nafs. Seperti yang dijelaskan tadi Bang ya dokter itu, bahwa untuk membaca Al-Quran Qadim itu tidak seperti membaca dengan mushaf-mushaf yang kita baca selama ini, begitu ya. Dan ada instrumen untuk membaca ini. Saya ingat juga surah yang berhubungan dengan ini tentang bagaimana Tuhan juga tidak mungkin langsung menjelaskan kepada kita ya, harus melalui beberapa ini. Itu di Asyura 51. Siap ya. Baik, terkait dengan ini mungkin adik-adik dari pada mahasiswa ini mungkin ada yang mau bertanyakan tentang Kitab Qadim ini. Jadi kitab Qadim itu ya. Wah, ini adik-adik mahasiswa dari UMI nih, Universitas Muslim ya. Ini universitas yang berasaskan Islam ya. Inilah bukti ya, sudah tingkat mahasiswa
pasti prosesnya sudah panjang nih. Dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa Universitas Islam, tapi baru mendengar namanya kitab Qadim. Ini kan jelas tadi, jangankan di syair tanpa watanya Gus Dur kan, ini ulama dari aliran Nahdlatul Ulama. Beliau adalah yang sesepuh lah dalam NU. Jadi sebenarnya organisasi NU itu yang sangat menganut yang namanya kitab Qadim itu ya. Ini terutama pada ulama-ulama NU di awal-awal ini yang masih original. Mereka yang paham, terutama yang menjalankan namanya tarekat Nahdlatul Ulama, tarekat Qadim atau tarekat Roh. Oke, baik ya. Demikian pemaparan tentang bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oke, sip. Demikian pemaparan tentang kitab Qadim ini yang pada dasarnya di surah Al-Waqiah ayat 80 itu diturunkan langsung dari Tuhan seluruh alam. Artinya ini ayat memang khusus untuk manusia, untuk alam ini. Tinggal bagaimana kita cari tahu cara menangkap ayat-ayat tersebut. Dalam penjelasannya Dr. Umar, bahwa harus kita punya mengaktifasi kita punya rohani ya. Mengaktifasi rohani, dan itu juga ada proses melalui metodologi dalam beragama ini. Baik, cukup sekian, saya kira cukup sekian. Makasih ya dokter tentang penjelasan dari Syair Tanpa Waton, istilah Quran Qadim dari Gus Dur. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.